Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarana bid-da'wah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad alladzi 'allamana al-kitab wal hikmah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa tarudduhum ila fuqaraihim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita jadi ya membahas tentang Fiqhuz Zakah karya Yusuf Al-Qaradawi dalam pembahasan tentang zakat dan pajak dalam Islam. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar salah satu menteri kita, ya, mendengar nggak nih? Udah dengar belum ya? Udah ya? Udah, kalau belum ntar dengerin dah bagaimana katanya nih. Ya. Katanya zakat sama dengan pajak. Pernah dengar ya? Udah dicopot. Iya, itu ya. Zakat sama dengan pajak. Sehingga setelah ya komentar itu, banyak para kalangan dari ulama maupun akademisi mulai bermunculan pendapat-pendapatnya. Mulai ramai nih biasanya. Ya. Jadi ada yang berpendapat mendukung dan juga ada yang berpendapat ya kebalikannya atau tidak mendukung. Kemudian beberapa hari yang lalu, bukan menteri yang sama, bukan menteri yang itu, ya, ini laki-laki nih, bukan menteri yang baru juga, ya, menguatkan apa yang disampaikan oleh ibu menteri tersebut. Bahkan jelas-jelas mengatakan bahwa Baznas melalui dana zakatnya harus membantu program-program pemerintah. Ya. Jadi Baznas, ya kalau Baznas ini berarti yang ngurusin tentang zakat di Indonesia. Pengelolaannya adanya di Baznas. Dulu sebelum ada Badan Wakaf, Baznas juga ngurusin tentang wakaf. Ya, selain zakat, wakaf. Sekarang Badan Wakaf sudah ada tersendiri, Badan Wakaf Indonesia ngurusin wakaf saja. Kemudian ya, Baznas hanya mengurusi tentang zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Ya, menteri ini mengatakan bahwasanya Baznas yang memiliki dana zakat ya hampir sekarang sudah hampir 2 triliun. Ya. Maka harus membantu program pemerintah. Ya. Ini boleh dibaca nih, ya. Program pemerintah yang mana dulu? Betul nggak? Karena nanti peruntukannya itu nggak bisa sembarangan. Misalnya, yang namanya program pemerintah itu, ya, itu tidak dibatasi kepada kaum muslimin saja. Betul apa betul? Sahih. Ya, misalnya nih, di negara atau di di tempat provinsi yang bukan Islam di situ banyak, yang minoritas. Artinya di situ banyaknya ya
agama selain Islam. Maka kalau pemerintah mengambil uang zakat, ya selain uang pajak memang mau diambil, biasanya pajak ini kan diantaranya misalnya untuk MBG, untuk BLT, apalagi Pak? Untuk pemeliharaan fasum nggak? Ada ya? Nah, fasum, termasuk pemeliharaan misalnya ya tempat-tempat ibadah nggak? Gimana ceritanya uang zakat tetapi untuk memelihara kuil misalnya? Gimana caranya? Nggak memungkinkan. Karena itu ada beberapa pendapat ya dari kalangan ulama dan akademisi. Nah, sekarang kita pengen bahas apakah pajak itu sama dengan zakat? Atau kita balik, apakah zakat itu sama dengan pajak? Dalam Islam ya, perspektif Islam. Itu yang pertama. Jadi nanti ya kita keluar dari majelis ini, kita sudah punya pengetahuan paling enggak tentang persamaan perbedaan tentang zakat dan pajak. Yang kedua pertanyaannya adalah yang berkaitan, kalau kita tahu bahwa ya zakat ini kita sudah tunaikan, zakat udah kita tunaikan nih, maka apakah kita nggak perlu membayar pajak lagi? Gimana tuh? Kita udah bayar zakat, ya zakat fitrah udah bayar, zakat mal udah bayar. Perlu nggak kita nggak bayar zakat, nggak bayar pajak lagi? Perlu. Wah ngamuk pemerintah ini. Waduh, bisa dikata pengkhianat nanti kita direpot juga dia. Nih, ya, maka ini pertanyaan kedua yang mesti kita jawab. Yang terakhir, pertanyaan ketiga, ya kita rumuskan menjadi 3. Sebaliknya, kalau kita udah bayar pajak nih, ya, apakah masih perlu kita bayar zakat lagi? Wah, ini perlu nih, wah, mantap ya. Maka ini yang perlu kita ketahui, ya. Bagaimana perspektif Islam? Bagaimana Islam memandang ya ketiga hal ini? Baik, yang pertama, kita mulai dari persamaannya terlebih dahulu. Zakat dengan pajak sama-sama wajib hukumnya. Ya, wajib ditunaikan bagi seorang muslim ya dan wajib ditunaikan bagi warga negara. Warga negara Indonesia, warga negara asing yang tinggal di Indonesia, dia wajib membayar pajak. Ya, jadi sama-sama wajib. Ya, perbedaannya yang satu wajibnya karena ajaran Islam, ya, rukun Islam, ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau pajak ajaran siapa? Undang-undang. Ya. Undang-undang yang ngajarin kita undang-undang. Ada undang-undang pajak nggak? Ada undang-undang pajak. Wah, tebal banget itu. Ya, maka persamaannya adalah dua-duanya wajib ditunaikan. Yang kedua, persamaan yang kedua adalah zakat dengan pajak dua-duanya sama dikelola oleh negara. Oleh Amirul Mukminin dalam Islam. Ya. Jadi zakat dikelola oleh Amirul Mukminin, pajak juga dikelola oleh Amirul Mukminin atau di dalam ya kita sebut dengan pemerintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para petugas-petugas zakat untuk ya menghitung dan mengambil zakat orang-orang yang sudah berkecukupan. Tadi di ayat yang pertama kita sebutkan ya dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman khudz min amwalihim, artinya apa tuh? Ambillah sebagian dari harta mereka sedekatan. Khudz min amwalihim sedekatan, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah. Ya, yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah yang wajib. Sebagai nafkah, sebagaimana nafkah, ya, ada nafkah. Ya.
Jadi sedekah di sini bukan sedekah yang kita maksud, ya infak sedekah bukan, tetapi sodakotan di sini disebut infak yang wajib atau sedekah yang wajib, yaitu adalah zakat. Khudh min amwalihim sodakotan. Fungsinya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang pertama, ya fungsinya zakat itu adalah membersihkan harta kita. Ya, ketika kita ya memperoleh harta, ketika kita mencari nafkah, mencari penghidupan, bekerja, berjualan, ya kadang-kadang ada hal-hal yang mengotori. Kadang-kadang, ya sama seperti orang berpuasa. Kamin saim hazuhu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang berpuasa, tapi ya puasanya dia itu nggak berpahala, tetapi malah dapat dia cuman al-ju' wal atas, lapar dan haus aja tuh. Kenapa tuh kira-kira tuh? Dia puasa, dia nggak batalin puasanya, dia nggak minum, dia nggak makan, ya, tapi nggak dapat pahala puasanya. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya pahala puasa itu wa ana ajzi bihi. Ya, pahalanya itu sangat besar. Tapi ada orang puasa dari pagi, dari sebelum subuh, ya sampai maghrib, ditahan-tahan makannya, ditahan-tahan minumnya, tetapi ternyata dia nggak dapat pahala berpuasa. Kenapa kira-kira? Kenapa? Tidak dengan iman. Baik, ada lagi? Tidak dengan iman, tidak ikhlas, ya. Apalagi? Dia memang menahan lapar dan haus, tapi nggak bisa menahan hawa nafsunya. Misalnya, ya ada orang ya lagi pada ngumpul gibah, oh iya tuh emang benar tuh, emang begitu orangnya tuh. Nah, ngomongin orang, gibahin orang, kemudian berdebat tanpa arah, nggak ada kegunaannya berdebat di situ, dia timpalin terus, ya apalagi yang namanya berantem. Makanya ketika ada orang ya berdebat atau ketika ada orang yang ribut, ya kalau orang berpuasa disunahkan apa? Menarik diri. Enggak dah, saya lagi puasa. Ntar habis puasa boleh dah, kira-kira begitu ya. Ya bukan begitu, ya bukan begitu. Artinya kita disuruh tahan hawa nafsu. Yang lain udah kita tahan, yang itu belum ditahan, maka pahala puasanya berkurang. Bahkan dikatakan nggak dapat pahala berpuasanya. Kenapa? Karena dia banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia nggak makan. Ya, jadi sama yang namanya harta. Kadang-kadang kita mendapatkan ya udah benar-benar, tapi kadang-kadang ada yang merusak itu. Ada yang merusak, baik yang disengaja atau yang nggak disengaja, yang kita ketahui atau nggak diketahui. Maka kadang-kadang harta itu menjadi ganjelan. Makanya ada orang berdoa gimana ente mau dikabulin? Ya hartanya haram, yang dimakan haram, yang nggak malu tuh katanya. Maka bagaimana cara mensucikan harta? Salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan zakat. Ternyata ya selain dia mensucikan harta kita, ya tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa orang yang berzakat. Biasanya orang berzakat itu ya dia peduli dengan orang lain. Ya, dia merasa kasihan dengan orang lain. Dia merasa peka, kepekaannya itu lebih daripada orang lain. Maka biasa yang seperti ini dia bahkan membantu orang lain, sering akan membantu orang lain. Maka Rasulullah SAW menugaskan para sahabat-sahabatnya, mengatakan, khud, ambillah. Maka di situ ada yang namanya petugas. Ya, jadi zakat itu ada yang mengelola. Siapa yang mengelola? Negara. Ya, ada petugasnya, ada baitul malnya. Kalau zaman Rasulullah disebut dengan baitul mal. Kalau sekarang disebut dengan Baznas atau Laz, biasanya gitu ya. Atau UPZ, unit apa P-nya? Pengumpul. Pengumpul ya. Nah, unit pengumpul zakat. Itu kalau di negara Islam.
Jadi hanya dikelola oleh negara. Kebetulan kita ini bukan negara Islam, makanya sekarang banyak yang ngumpulin ya zakat. Ada dari pemerintah ada dari ormas iya, ada dari masjid iya, sekolahan iya, kiai iya, banyak tuh. Ya. Karena apa? Karena belum ya diatur secara apa namanya tuh terpusat. Ya, karena nggak bisa juga ya diatur secara terpusat karena kita bukan negara Islam. Kalau pajak gimana pajak? Sama sebetulnya pajak. Dia ada menterinya, ada lembaganya, banyak banget nih lembaganya ya. Ya, ada bea cukai, ya, ada pajak sendiri gitu ya. Dirjennya tuh ada sendiri, ya, macam-macam. Sehingga dia memungut uang daripada warga negara untuk ya pemerintah. Masuk ke kantong pemerintah, APBN. Dikelola oleh negara. Dan nanti kalau sudah terkumpul, uang pajaknya dikemanain? Jangan, korupsi, jangan, ntar dulu itu. Walaupun itu ada juga dia ya. Ada yang masuk misalnya ke jalanan, ya dibikin jalannya walaupun bolong-bolong mulu gitu ya. Ya, ada yang masuk gizi misalnya. Ada yang BLT misalnya. Ada yang perawatan rumah ibadah. Ada nggak? Di sini dapat nggak nih? Ada ya. Bahkan merebotnya kadang-kadang dapat. Ya, dibantu. Nah ini kan ada apa namanya dari uang kita juga. Iya gaji ya, gaji marbot ya, gaji. Gaji DPR itu. Kenapa? Ya, iya betul. Ya orang untuk ya orang-orang DPR, DPRD dari siapa itu? Ya dari kita juga, aparat penegak hukum semua dari kita. Ya, jadi peruntukannya itu sangat luas kalau negara. Ya, maka ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau zakat dikumpulkan oleh negara dan didistribusikannya hanya terbatas kepada berapa golongan? Hah? Lebih-lebihin aja nih. 8, sahih, 8. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa bis sabil. 8. Ya, jadi zakat peruntukannya khusus untuk 8 golongan ini. Makanya ada yang disebut dengan tepat sasaran apa kagak, benar nggak? Kalau lembaga zakat nggak tepat sasaran, besok lagi nggak dikasih izinnya tuh. Apalagi ya, 8 nih, ya kan fakir, miskin, amil, ya semuanya buat amil aja semuanya, ya di demo ntar dia amilnya itu. Amil ya, amil ini apa nih? Pengelolanya, ya pekerjanya, di demo ntar sama mustahik yang lain. Maka harus ya bisa dijarah rumahnya ntar tuh ya. Maka harus ya harus amanah, harus menyalurkan sesuai dengan sasaran-sasarannya. Kalau pajak peruntukannya umum, ya bisa ke 8 yang tadi, bisa termasuk dan bisa lebih daripada itu. Banyak sekali itu. Ya, jadi kita bisa mengetahui nih, ada persamaannya dulu ya. Sama-sama wajib. Kedua, sama-sama dikelola oleh negara, pemerintah. Kalau dalam pemerintah Islam, Rasulullah SAW nggak pernah meminta pajak daripada umat Islam. Dalam pemerintahan Islam, Rasulullah tidak pernah meminta dari pajak. Ya, dari umat Islam ini nggak diminta pajak, nggak ada. Pajak itu yang kita kenal dalam Islam itu biasanya bukan pajak ya, disebut dengan jizyah. Ada lagi dengan usyr, sebetulnya banyak jenis-jenisnya, tetapi yang terkenal, yang paling masyhur adalah yang dua ini. Yang dua ini diberlakukan oleh pemerintah Islam hanya untuk siapa? Non-muslim. Non-muslim nggak boleh bayar zakat. Dia bayarnya jizyah dan usyr tadi. Jizyah itu ya kalau kita bilang pajak tanah, kalau kita PBB kali ya, PBB. Jadi orang-orang muslim yang sudah
tinggal di negara muslim, kemudian di situ ada yang tinggal misalnya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Sekali lagi ya, non-muslim ini ada dua jenisnya. Ada non-muslim yang harbi, yang berperang, dia nggak suka menzolimi, ya kita ya urusannya kalau mau yang begini nih perang aja dah, ya ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya yang di sono nih misalnya di Palestina udah begitu aja udah tuh. Ada yang satu lagi kafir zimmi, kafirnya tuh lembek, dia ikut aja dah apa kata kaum muslimin, dia ikut dah, dia nyerah, dia membutuhkan perlindungan, maka harus dilindungi oleh kaum muslimin. Baik dirinya, keluarganya, hartanya, rumahnya, tokonya harus dilindungi oleh kaum muslimin, walaupun dia tinggal di tempat kaum muslimin. Tapi mereka harus membayar pajak tanah, gitu. Ya, mereka nggak bayar zakat, dia bayar jizyah dan usyr. Usyr itu retribusi. Kalau kita misalnya lewat ada yang karcis-karcis itu ya, nah kayak gitu ya. Ini karcis beneran, bukan pungli nih, beneran. Ya, kadang-kadang dia bukan orang di situ misalnya ya, tapi dia lewat situ, ya karena dia bawa dagangan. Maka yang seperti ini dikenakan usyr. Kalau yang tinggal itu dikenakan jizyah. Bagaimana dengan kaum muslimin? Kaum muslimin tidak dipungut pajak, tetapi dipungut zakat. Nggak boleh kebalik. Dalam Islam, negara Islam, hanya orang-orang muslim yang diwajibkan berzakat. Ustadz, kan zakat kecil Ustadz, 2,5%, emang bisa ngidupin? Bisa nggak ngidupin? 2,5%, bisa nggak ngidupin? Sekarang pajak ini berapa persen, Pak? Hah? 15? 15? 10? Ada 10, sekarang 11 ya. Kemarin mau 12 nggak jadi, 11%. Ada lagi pajak yang progresif. Ada nggak progresif? Ya kalau gajinya sekian, dia 10, 20, 30. Wah ilah, sampai habis dah. Dipotong dah tuh. Ya, kendaraan beli nih, beli. Kena nggak tuh? PPNBM. Ada tuh, coba lihat aja tuh, yang pertama yang di atas itu. Ya, kalau lihat kendaraan baru nih, ada BPKB di belakang, ada faktur. Betul ya? Ada faktur, lihat tuh faktur. Berapa duit? Misalnya 100 juta. Lah kok nyampe ke saya kok lebih dari 100 juta? Bisa 150, bisa 200. Bahkan kalau impor bisa lagi lebih daripada 200, 300%. Itu baru beli nih. Ntar tahun-tahunan bayar lagi tuh. Bayar lagi. Banyak banget sebetulnya pajak. Tapi kagak sejahtera. Mungkin tadi tuh, bener tuh tadi tuh. Ada yang bolong nih, bocor. Padahal 2,5% itu yang disyariatkan dalam Islam harusnya bisa. Dalam zaman Rasulullah SAW, Khulafa Rasyidin, Khalifah Rasyidah juga sama. Ya, misalnya kita sebut salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nanti dibuka ya. Dia cuma 2,5 tahun berkuasa. Tetapi bisa menjadikan rakyatnya itu dari yang tadinya mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, tahun pertama nih, tahun besoknya dia udah lagi nggak ada tuh, mana dicari lagi database-nya, si Fulan dulu nerima zakat, saya samperin sekarang dia mau berzakat. Dia berubah statusnya dari mustahik menjadi muzaki. Nah, ini kan berarti berhasil nih. Ya, kalau sekarang mungkin ada pengolahan, ya. Ada yang disebut dengan pengolahan zakat, ada yang disebut dengan zakat produktif. Kan dulu kita kenalnya itu kan zakat konsumtif ya. Jadi orang diambil zakatnya dari yang mampu, kemudian diberikan kepada orang-orang yang nggak mampu. Dalam bentuk apa? Uang, sembako, biasanya begitu ya. Sekarang ya lembaga-lembaga zakat juga mulai pinter. Kenapa? Yang begini terus, kalau terus-terusan dikasih bulanan, 1 tahun, dia nggak mau bekerja tuh jadinya. Sehingga dia pengen nungguin BLT, nungguin zakat. Karena itu adalah sekarang lembaga-lembaga zakat membuat program-program yang
produktif. Ya, dia buatlah program misalnya pelatihan. Ya, misalnya kalau yang ibu-ibu dilatih misalnya buat apa Bu biasanya? Kue ya. Kue ya menjahit. Nanti kalau udah selesai dia udah jago ya, maka akan diberikan ya alatnya, modalnya, alat modalnya. Bukan duit, kalau dia habis nanti duitnya tuh. Dipakai ntar dia buat beli-beli ya flexing-flexing lagi ntar. Ya, maka biasanya dibelikan misalnya tadi mesin jahitnya atau dibelikan kualinya buat opennya buat bikin kue. Nah kan mulai berjalan kalau begitu. Jadi yang tadinya dia apa namanya nungguin sembako aja sekarang enggak lagi. Nah itu kan yang harapan supaya dia bisa bekerja, mau bekerja, etos kerjanya tumbuh. Begitu juga yang laki-laki, ya diajarin misalnya pelatihan apa Pak kalau laki-laki ini? Hah? Bengkel misalnya, apalagi Pak? Yang biasa-biasa begini, ya balai latihan itu kan biasanya bengkel. Ya mungkin juga bajak laut, apa sih? Bukan itu namanya perahu, apa namanya mesin, bajak laut lagi. Allahu Akbar. Ya, bukan mesin, perahu gitu ya. Kalau yang di pesisir, kalau yang di apa namanya, yang di pegunungan, bajak sawah tuh dikasih traktor misalnya. Kan ada program pemerintah kayak gitu. Ya, maka itulah yang disebut dengan zakat produktif. Jadi bukan dikasih duit, tetapi dikasih kail, bahasanya begitu ya, dikasih modal. Supaya apa? Supaya dia mau bekerja, jangan ya nongkrong doang di warung kopi, ya hari-hari nggak bekerja, tungguin bulanan dari pemerintah atau dari lembaga zakat. Nah ini yang nggak diharapkan. Maka sebetulnya ya 2,5% itu kalau dikelola dengan benar tadi harusnya sejahtera. Dengan syarat apa? Dengan syarat seluruh kaum muslimin sadar untuk membayar zakatnya. Coba lihat tahun 2023 IPB ya itu membuat satu penelitian potensi zakat di Indonesia itu 300 triliun 2023 sekarang 2005 ya 3 kali lipat 1.000 triliun zakatnya belum itu lagi dana wakafnya sekarang wakaf luar biasa nih ya banyak sekali harta atau aset-aset wakaf yang belum diikrarkan belum diaktekan. Waduh, berbahaya sekali. Maka orang sekarang mulai berbondong-bondong untuk mendaftarkan, ya, membuat sertifikat. Ini gimana di masjid nih? Udah ya? Alhamdulillah. Ya, apalagi di komplek-komplek yang di situ misalnya bercampur antara kaum muslimin dengan yang non-muslim. Itu harus disegerakan. Kenapa? Kalau masjidnya nanti sepi, bisa direbut itu sama orang lain. Maka harus disegerakan. Jangankan sama orang lain. Kadang-kadang nih, harta wakaf keluarga, bapaknya udah ngerti, udah hijrah. Ya, ini tanah, ya saya bangunin masjid. Ya, kemudian anaknya nggak diajarin agama. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia nggak apa-apa. Tahu-tahu nanti udah dia keluar negeri, kemudian dia pulang, dia nikah, ketemu tuh. Ya ketemu misalnya pasangannya yang liberal juga. Itu kan tanah babalo tuh. Enggak udah jadi masjid. Nggak apa-apa. Nih, kita punya tanahnya nih. Punya apa? Suratnya. Digugat dah. Ada masjid dijual. Ada. Kenapa? Karena nggak diamanin. Masjid dijual. Bayangin. Masya Allah. Masjid dijual sama siapa? Anaknya. Bapaknya udah mati. Dia nggak mau tahu kenapa pinggir jalan. Pinggir jalan kalau di tanah saya pegang nih bagaimana. Akhirnya kan kemarin yang di Makassar ya. Itu kan ada tuh. Akhirnya ada beberapa konten kreator artis akhirnya yang beli itu. Jadi masjid itu akhirnya dibayarin tuh kemudian diwakafin. Luar biasa. Anaknya durhaka tuh kalau begitu. Kesian tuh. Durhaka dia. Ya. Artinya bapaknya udah benar-benar hijrah, udah dikasih tuh tanah untuk masjid. Cuman karena nggak diamankan, ya dengan harta wakafnya itu nggak diamanin dengan akte ikrar wakaf. Atau di BPN nanti kan tanahnya status
wakaf. Kalau udah status wakaf aman dah, alhamdulillah ya, menjadi amal jariah, nggak dikotak-katik, walaupun kadang-kadang masih ada tuh. Ya nanti pengkol-pengkolan ini masih diambil-ambil kadang-kadang nih. Maka harus benar-benar. Ya. Nah, kita kembali lagi. Kalau zakat tadi dikelola oleh pemerintah, pajak juga dikelola oleh pemerintah. Tetapi pengelolaannya ya kalau dalam Islam ya pengelolaan zakat itu terbatas pada 8 peruntukannya. Kalau pajak itu terserah. Silakan punya program misalnya BLT silakan. Kalau dulu zaman Rasulullah sama membuat jalan ya, apalagi zaman Umar bin Khattab itu dana-dana di Baitul Mal itu ketika itu banyak ya, banyak dikeluarkan untuk ekspansi Islam ketika itu. Jadi Islam itu mau keluar daripada Jazirah Arab, betul ya? Ketika zaman Umar nih, ya waktu zaman Rasulullah masih fokus di dalam Jazirah Arab. Pada pemerintahan Abu Bakar sebentar saja 2 tahun setengah, 2 tahunan, ya dia cuman mengkonsolidasikan kaum muslimin. Ketika itu banyak peperangan internal. Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Umar sendiri dibunuh. Ya, kenapa? Karena tadi ada pemikiran-pemikiran yang ekstrim di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Maka ketika zaman Umar, Baitul Mal itu banyak dikeluarkan untuk ekspansi, untuk kayak kapal laut, ya bikin kapal kemudian ya berlayar ke seluruh dunia. Makanya ada sejarah yang mengatakan Indonesia itu ya salah satunya ada 3 teori ya. Satu teori India katanya, teori Gujarat, coba dibuka lagi. Ada satu lagi teori Arab. Ya, kenapa? Karena ada bekas-bekas apa tuh namanya di timur ya, di timur Indonesia, ya, yang itu adalah batu-batu dari Arab. Bisa jadi teori itu betul. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu berlayar sejauh-jauhnya untuk mendakwahkan Islam. Dan itu digunakan dari uang zakat fisabilillah dan bisa juga digunakan dari pajak. Tapi sekarang perbedaannya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ya, perbedaannya yang pertama adalah niatnya. Orang berzakat dengan orang pajak, orang yang mau bayar pajak itu beda niatnya. Contohnya, bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau mau bayar zakat mal, ya biasanya bulan apa biasanya? Bulan Ramadan. Biasanya habis bayar zakat fitrah, saya bayar zakat mal supaya nggak lupa gitu ya. Kenapa bulan Ramadan ditentukan? Karena di bulan Ramadan berkah pahala dilipat gandakan supaya kita apal, nggak lupa. Ini udah bayar zakat apa belum ya? Kemarin bulan apa ya? Enggak, pokoknya bulan Ramadan patokannya. Ya, ketika bayar zakat di bulan Ramadan, saya zakat fitrah 5 jiwa kali berapa di sini? 50.000. Misalnya 50.000, 250.000. Zakat mal 1 juta rupiah. Apakah di situ bilang sama petugas zakat, nanti waktu tulis zakat tulisin di situ dalam kurung bayar pajak. Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Nggak bakalan. Ya, atau sebaliknya, kita datang ke petugas pajak, saya mau bayar misalnya PPh nih. Sekalian ditulisin situ, zakat, bayar zakat, dalam kurung bayar zakat. Nggak bakal. Kan gitu ya. Kalaupun itu nggak ditulis, kadang-kadang ada dalam hati. Kadang-kadang. Namanya manusia kan akal-akalan. Akal-akalnya, pinter. Satu amal, 2 niat. Ada, ya, banyak, ada yang 3. Contohnya, habis bulan Ramadan ada puasa Syawal ya. Puasa Syawal. Habis Idul Fitri kan boleh tuh puasa Syawal tuh, hari 2, ketiga, keempat boleh tuh. Kebetulan ya, mau puasa Syawal besok hari Senin. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wah, saya mau puasa Syawal, kebetulan besok hari Kamis, double dah. Satu puasa Syawal, satu lagi puasa Senin. Double tuh. Yang ibu-ibu uzur. Uzur ya. Saya sembaringan bayar utang dah kalau begitu. Ya akal-akalan nih. Ya kalau begini kan tinggal Allah saja nih, ya. Yang tahu niat kita bagaimana nih. Kalau orang taunya dia puasa.
Tapi ternyata 3, 4 dia belibet, banyak banget nih. Nah, kata Yusuf Al-Qaradawi, yang namanya niat itu hanya dia sama Allah yang tahu. Kalaupun diterima ya udah nggak apa-apa, misalnya saya mau bayar nih, saya nggak mau bayar 2 kali. Ya, saya bayar zakat aja, saya bayar pajak aja dah yang pasti-pasti nih. Ya, karena kalau zakat itu ya kita nggak dituntut di dunia kan begitu, nggak ada yang nyamperin, bener nggak? Kalau coba-coba nggak bayar pajak, disamperin nggak? Samperin, salah aja ngitung aja disamperin, di email, di telepon, di WA, masya Allah. Ya, kalau enggak nggak bisa kita ngurusin. Mau ke kelurahan, bikin surat keterangan. Nah, itu kan pertanyaannya, mau bikin KTP, mau bikin surat domisili misalnya. Mana bayar PBB, udah bayar belum PBB? Belum, bayar dulu. Bener nggak? Mau nggak mau kita bayar. Ya, begitu juga kalau misalnya kendaraan. Tadi contohnya kendaraan kita beli, kita mau jual, bayar nggak tuh? Kalau nggak bayar nggak bisa tuh balik nama nggak bisa. Begitu juga rumah, tanah, macam-macam dah, ada biaya pajak PBB-nya, ada bayar pajak penjualannya, pembelinya, masya Allah. Maka itu harus dikerjakan. Maka kalau saya bayar pajak, saya niatin sekalian bayar zakat. Kalau emang itu, kata Yusuf Al-Qaradawi, itu bergantung dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat nanti, ketika dia melakukan itu, yang kedua perbedaannya. Apakah pajak yang dia keluarkan dengan sekaligus berniat untuk berzakat, dia keluarin untuk pemerintah? Apakah udah bisa dipesenin? Bilang sama petugas pajak, nanti waktu saya bayar zakat nih, bayarnya kepada fakir miskin ya. Dikeluarkannya kepada fakir miskin ya. Atau saya pesen nih kepada orang-orang yang fisabilillah aja. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Nggak ada tuh muqayyad, terbatasan begitu, nggak ada. Maka peruntukannya pasti akan berbeda. Nah, itu yang nggak bisa dihindarin. Kalau kita meniatin tadi bayar pajak, sekalian bayar zakat, maka pemerintah nggak mau tahu. Ya, yang dikumpulin itu adalah hak daripada negara untuk dikeluarkan ya untuk kesejahteraan warga negara seluruhnya. Nggak dibeda-bedain antara kaum muslimin maupun yang non-muslim. Itu karena pemerintah kita bukan pemerintah Islam. Ya, dia hanya taunya bahwa ini adalah untuk dikembalikan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana kan begitu. Ya, yang kedua. Jadi walaupun niat bisa, ternyata peruntukannya nggak bisa kita kotak-katik tuh. Kalau zakat, ya kita membayar zakat, udah pasti di lembaga zakat dia harus tepat pada sasaran yang tadi udah kita sebutin. Ada berapa tadi? Nah, 8. Tapi yang terakhir ini tarifnya. Kalau pajak, tarifnya tadi berapa tuh? Ada yang 11, ada yang 12, 15, 20. Kalau pajak berapa? Kalau zakat berapa? Rata-rata 2,5%. Ya, 5-10 pertanian. Hampir jarang sekarang orang punya pertanian. Peternakan 1/40. Kalau punya kambing 40 ekor dikeluarin 1. Kalau punya kerbau 30 dikeluarin 1. Hampir jarang tuh sekarang orang punya. Orang punya sekarang kebanyakan saldo. Duit, deposito, tabungan, emas yang disimpan kan itu biasanya. Dan itu tarifnya adalah 2,5% ketika dia cukup haul dan cukup nisabnya. Cuman 2,5%. Padahal kalau dia bayar pajak, wah nilainya tadi berlipat-lipat. Kalau kita ambil yang paling kecil aja tadi 10% berarti udah 4 kali lipat Bapak Ibu. Maka nggak bisa disamakan antara pajak dengan zakat. Jadi udah kita bisa menjawab ya. Udah kita bisa jawab. Yang pertama persoalannya, apakah sama? Enggak sama, beda. Datangnya pun dari beda, niatnya pun beda. Kalau kita niatnya zakat, maka tadi contohnya akan dibersihkan harta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi ya harta kita. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapuskan, menghancurkan riba dan Allah
menyuburkan sodakoh. Sodakoh di sini adalah sodakoh yang wajib maupun yang sunnah. Jadi karena kita pernah punya ya eh, ungkapan ya, ni'mal malus solih lirrojulis solih. Ya, orang-orang soleh yang diberikan kelebihan harta, maka disitulah nikmatnya. Jadi orang-orang yang diberikan harta dan dia adalah orang yang soleh, kira-kira hartanya jadi bermanfaat gak tuh? Banyak manfaatnya. Banyak digunakan untuk kaum muslimin. Diberikan misalnya buat didirikan masjid, dibikin misalnya lembaga tahfiz, TPQ dan lain-lain. Tapi sebaliknya orang maksiat dia punya dikasih harta, waduh hancur. Dia bikinin nanti misalnya ya tempat maksiat, karaokean dan lain-lain. Ya bahkan misalnya bisa jadi dulu anak-anak itu pada main PS game, masya Allah. Ya, dan satu nikmatnya lagi, ketika kita memberikan harta, kata Rasulullah SAW, mana kosot, tidak pernah akan berkurang harta karena sedekah. Jadi seolah-olah saldo kita berkurang. Nih, misalnya nih, sekarang nih, bawa 50.000 nih. Ntar kita celengin nih, 20.000. Berkurang 30.000, berkurang jadi 30.000. Bener ya? Secara matematik, memang hitungan kita berkurang. Tapi kita nggak tahu sebetulnya yang disebut wayurbis sodakot itu, Allah menyuburkan harta-harta itu bukan dari matematik itu. Kita pulang tahu-tahu ada yang datang, ya silaturahim. Assalamualaikum, wah tuh ditungguin tuh masih pulang. Ngapa? Dia tuh ngajakin kerjasama. Rezeki nggak tuh? Rezeki. Kemudian baru pulang nggak taunya ada yang bawain tentengan, ya nyelenginnya tadi waktu nyelengin 20.000, tentengannya 200.000 nih. Wah, untung gitu Pak ya. Ada nggak begitu kemungkinan? Nah, banyak begitu. Orang yang bersedekah nggak bakalan kurang hartanya. Kenapa? Karena Allah kasih yang lain daripada yang dia berikan. Apakah bentuk yang kayak tadi atau bentuknya pernah kita bahas juga, anak yang soleh, kemudian kesehatan kepada keluarga. Betul nggak? Orang punya duit banyak, tapi sakit mulu. Tekor akhirnya. Jualin ini, jualin ono. Bener nggak? Ada jualin. Waduh, kalau udah masuk rumah sakit 10 juta dah nih. Ya hitung-hitungan udah begitu dah nih. Ya 10 juta. BPJS kagak mau dia. Ya disuruh BPJS kagak mau, mintanya naik kelas mulu. Ya 10 juta dah nih. Mau tidak mau akhirnya dikeluarkan tuh duit. Asetnya kadang-kadang bisa dijual karena untuk memenuhi kebutuhan tadi. Maka ya, yang kedua, kalau kita sudah tahu zakat dengan pajak berbeda, maka kalau kita sudah menunaikan zakat, tetap nggak harus bayar pajak. Tetap nggak harus bayar zakat. Nah, tetap karena kewajiban kita kepada ulil amri. Yang ketiga, kalau udah bayar pajak, ya udah bayar pajak nih banyak nih 4 kali lipat dari persenan tadi, 10% kita bayar PPN. Ya, kalau pajak cuma 2,5%, wajib nggak kita berzakat lagi? Nah, wajib. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita akan sambung ya, pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.